Halo semua, gua Hanif. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan web company profile dengan Laravel 11. Di video kali ini kita akan membuat modul out user ya. Kemarin kan kita udah berhasil menambahkan user ya. Kita udah bikin modul user. Nah, sekarang kita akan melakukan outnya. Jadi kita hanya mengizinkan user yang login aja yang udah masuk ke bagian editornya. Pertama itu kita akan mengupdate middleware-nya. Terus kita akan buat out controller ya. Terus di sini kita akan membuat view login. Habis itu kita akan mengupdate name yang ada di top bar ya. Jadi yang sesuai yang login. Oke, langsung aja kita ke kodenya ya. Oke, sebelum itu pastiin Laragonnya di start all semua ya. Kemudian seperti biasa kita ke terminal, masuk ke directory project kita ya. Lalu code. Oke, kalau sudah di sini kita close semua aja ya. Kita close semua dulu. Nah, di sini kita akan mengupdate ya bagian root di sini. Di sini kita tinggal tambahkan middleware. Nah, middleware itu apa? Middleware itu kayak semacam security atau pengaman ya. Jadi yang sudah terautentikasi saja yang boleh mengakses root ini. Kalau udah, sekarang kita coba ya. Apa bedanya dengan yang kemarin? Di sini gue udah ngebuka webnya. Terus kita ke slash editor. Kalau kemarin ngebuka editor itu bisa ya. Sekarang coba kita cek. Nah, di sini dia nggak ada root loginnya ya. Sekarang kita coba bikin dulu ya root loginnya ya. Oke, sementara kita bikin kayak gini dulu untuk root loginnya ya, biar nggak error. Jadi kalau kita coba, sorry, kita kurang name-nya ya. Oke. Nah, begini kurang lebih. Jadi pengunjung ataupun admin yang belum login itu nggak boleh masuk, dia akan dilempar ke halaman login secara defaultnya ya. Oke, berarti di sini untuk yang pertama kita sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat controller out-nya ya. Oke, di sini kita bikin dulu. Oke, di sini seperti biasa kita menyimpannya di editor ya. Dan untuk nama controllernya out controller. Lalu tekan enter. Nah, controllernya udah. Di sini kita siapin dulu view untuk loginnya. Oke, kita akan membuat view-nya di bagian view. Nah, di sini pages. Di sini kita bikin di luar dari editornya. Jadi kita akan bikin folder sendiri. Di sini bernama out. Nah, terus di sini kita buat login ya. Nah, untuk file login ya kurang lebih kayak begini. Nah, di sini kalian bisa kopikan dari halaman login.html yang ada di template, cuma nanti bagian sininya nggak kita pakai ya. Tuh gue ilangin, terus ada beberapa yang udah gue modif. Kalian bisa lihat aja nanti yang di yang file yang gue share ya. Untuk loginnya kayak gini. Nah, kalau loginnya udah kayak gini, sekarang kita ke bagian controllernya. Nah, untuk controllernya kita bikin method index ya. Nah, untuk returnnya kita ke view pages out login ya. Oke. Terus selanjutnya kita balik lagi ke webnya nih. Nah, ini kita bakal hapus. Terus kita ganti. Kita bakalan pakai yang namanya root group ya. Oke, jadi untuk rootnya seperti ini. Terus sekarang coba kita refresh di sini.
Oke, sekarang coba kita ke slash editor. Oh, root out not defined. Oh ya, di sini gue udah nambahin out ya di bagian sini. Ini kita hilangin dulu. Nah, di sini gue nggak pakai jQuery ya. Jadi gue pakai form biasa yang langsung submit ke controller tujuannya untuk login. Oke, di sini coba kita reload lagi. Ya, dia udah masuk sini. Di sini kalian bisa bebas mengcustomize tampilan loginnya. Kalau kalian ada tampilan yang lebih bagus, silahkan dipakai. Itu terserah kalian. Gue di sini cuma pakai default dari bawaan bootstrap-nya aja ya. Nah, sekarang kan kita udah bikin ini nih, tapi masih belum selesai. Kita udah bikin view. Tapi di sini kita belum bisa ke sini karena kita harus ngebuat si usernya bisa login terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi ke controllernya ya. Ini kita balikin lagi aja. Controllernya kita bikin metode seperti ini. Jadi kita tambahkan metode seperti ini, authenticate ya. Nah, di sini kita pakai redirect response. Di sini kalian bisa import yang bagian HTTP ya. Illuminate HTTP redirect response. Terus juga kita bisa pakai fungsi out ini. Kita ambil yang facades ya, package. Nah, di sini kita nge-attempt kredensial. Kredensial itu yang ini nih. Username dan password. Lalu kita bikin sessionnya. Nah, terus ini kita redirect ke editor home. Nah, kita pastikan nama dari ini udah benar. Nah, terus di sini kan kita udah bikin yang untuk login ya. Sekalian aja kita yang bikin untuk logout. Nah, untuk yang logout di bawahnya kayak gini ya. Untuk logout kita langsung kasih tahu aja si autentikasi ini mau dikeluarin, mau logout. Terus sessionnya kita bikin invalid. Session tokennya kita regenerate. Terus kita redirect ke root login. Root ini tuh nama dari si routernya ya. Jadi bagian sini ya nih. Nah, makanya kita nggak perlu ngambil bagian sininya nih. Gitu. Oke, kalau udah, ini tinggal kita coba. Nah, ini sekarang kita refresh. Oh ya, di sini kita lupa menambahkan ke bagian sini. Nah, ini kita tambahin dua-duanya. Ini kita tambahin login slash out. Ini kita pakai atau biar lebih enak kalau kita biarin kayak gini. Ini yang kita bedain, terus loginnya kita buat out. Kalau kalian mau kayak gini. Tapi gue lebih prefer ke kayak gini sih. Kalau kalau gue pribadi. Terus yang satu lagi itu logout. Metodenya sama post juga. Tinggal kita ganti jadi logout. Oke, kalau udah coba kita reload lagi. Nah, sekarang kita coba login ya. Kemarin itu Hanif. Oke, sini gue udah masukin ini, terus kita login. Oh, dia gagal. Nah, ini fungsi dari kita nambahin sweet alertnya ya. Jadi lebih bagus ya. Gagal passwordnya. Oh, gagal. Kenapa nih? Coba kita buka dulu ya editornya. Middleware-nya kita hilangin dulu. Terus kita cek di bagian usernya.
Oh ya, Hanif Up tuh. Ini kita update dulu lagi. Bekas kemarin ini ya. Oke, kita update. Oke, kalau udah kita balikin lagi middleware-nya. Nah, dia udah berhasil login. Terus di sini namanya kan masih si Douglas MC ini. Nah, ini mau kita ganti. Untuk mengganti ini itu di bagian top bar. Ini kan bagian top bar ya. Nah, kalian bisa ke bagian includes ya. Terus ke bagian top bar. Cari. Nah, ini nih. Ini untuk namanya nih, kalau nggak salah. Coba kita hapus satu dulu. Terus kita reload. Ya benar ini. Di bagian sini ya. Nah, ini kita ganti menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita reload. Nah, dia udah berubah menjadi name dari si Hanif ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecek, kita akan memasang middleware juga untuk yang login ya. Karena si login ini harusnya bisa diakses sama orang yang belum login ya. Kalau kayak gini, dia masih bisa diakses sama siapa aja. Jadi kalau misalkan kita mau ke login, dia tetap bisa. Harusnya sih nggak boleh yang udah login ya. Jadi di sini kita tambahkan middleware juga. Nah, untuk middleware-nya kita tambahkan guest, tamu ya. Jadi orang yang belum terautentikasi ya. Terus untuk logout ini kan nggak mungkin tamu ya. Untuk logout kita pindahin ke dalam. Jadi ini kita copy, ini kita pindahin ke bagian sini. Nah, logoutnya kita hapus. Kalau yang ini kebalikan. Dua ini kita hapus. Terus middleware-nya yang kita hapus, yang di sini ya. Untuk logout kan si user yang udah terautentikasi baru bisa logout. Nah, sekarang kalau kita refresh, dia dilempar ke halaman utama. Defaultnya kayak gitu kalau untuk user yang udah login ya. Nah, tugas kalian cari tahu sendiri aja. Itu ngubahnya ke halaman yang kita mau. Oke, berarti ini udah. Berarti kita tinggal logout ya. Untuk logout kita akan bikin di bagian sini ya. Di bagian top bar tadi. Sorry, bukan top bar. Kita logout itu di bagian layout ya. Editor. Layout. Editor. Di bagian bawah sini. Nah, ini kan masih href ya. Kita ganti jadi button. Submit. Ininya kita pilih sini. Kelasnya juga. Nah, di bagian sininya kita bikin form. Post. Jangan lupa CSRF tokennya. Baru ini kita masukin sini. Actionnya kita bikin ke root. Sorry, lupa ininya. Ke root. Logout. Oke. Kalau sudah, kita refresh. Nah, sebenarnya untuk logout ini, dia kan menampilkan model kayak gini. Kalian bisa pakai ini, atau kalian bisa juga tampilkan
Kayak kita mau ngehapus data ya. Si Sweet Alert kayak gini. Nah, itu bebas sih kalau kalian mau, silakan pilih aja. Kalau gue bakal pakai bawaan dari si Bootstrap-nya ya, jadi modalnya aja. Terus kita klik logout. Nah, dia akan balik lagi ke login. Oke, berarti untuk modul out sudah selesai ya. Mungkin cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.